Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, jangan lupa tuh tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Tuliskan saja teman-teman semuanya. Percaya sama omongan saya. Makin Anda rutin melakukan ikhtiar yang ini, doa ini gitu ya, menulis doa, scripting doa, percaya deh sama omongan saya. Insya Allah itu pasti doa Anda terkabul. Insya Allah teman-teman, karena saya sudah buktikan. Saya dulu selalu nulis di buku doa-doa saya itu apa yang menjadi hajat besar Anda, hajat besar saya, keinginan saya tulis tuh. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, satu persatu itu pun dikabulkan sama Allah. Nah, termasuk Anda scripting doa. Jadi kan kalau komentar saya itu sebagai scripting doa Anda. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah tanggulan dan sebagainya. Insya Allah teman-teman semuanya pasti dikabulkan sama Allah. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini kita bahas tentang, ya sesuai dengan judul ya, tahajud 40 hari tanpa putus, hutang 950 juta lunas. Emang bisa Pak? Ada yang WA ke saya gini, Pak, hutang saya 950 juta, hampir 1 miliar. Saya bingung, berbagai amalan sudah saya kerjakan tapi hasil nggak saya dapatkan. Apa yang saya harus amalkan, Pak? Tolong kasih saya pencerahan, tolong saya kasih ijazahin amalan yang dengan amalan itu masalah saya selesai, hutang saya lunas, hidup saya bahagia, tenang tanpa ada hutang, Pak. Saya jawab tuh, lakukan tahajud 40 hari, insya Allah hutang 950 juta lunas. Saya jawab tuh begitu. Ya kembali lagi pertanyaan, emang bisa? Saya katakan teman-teman semuanya bahwa apa sih yang nggak bisa bagi Allah di dunia ini? Bagi Allah tuh nggak ada yang ribet, nggak ada yang susah. Yang ribet, yang susah itu kita. Yang ribet itu kita, yang banyak ngeluh itu kita. Allah itu kuasa segala sesuatu, apa yang nggak bisa bagi Allah? Nah, kembali ke yang tadi, apakah dengan kita rutin melakukan tahajud, istiqomah tahajud, hajat kita termasuk hutang kita bisa lunas? Saya katakan bisa teman-teman, sangat bisa, sangat bisa. Nah, tahajud ini salah satu solusi terbaik menurut saya, solusi yang menurut saya terbaik untuk kita bisa keluar dari jeratan masalah apapun termasuk hutang. Nah, tahajud ini adalah salah satu jalan keluar yang bisa Anda lakukan kalau Anda benar-benar ingin keluar dari berbagai masalah. Apakah hutang, rezeki, ekonomi, lakukan teman-teman semua. Nah, sekarang saya tantang Anda deh. Saya tantang Anda. Anda buktikan sendiri. Anda mulai hari ini atau mulai malam ini coba deh niatkan melakukan, mengamalkan tahajud, ngerjakan sholat tahajud itu 40 hari tanpa putus. Kerjakan, amalkan teman-teman semua dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh teman-teman semua. Nanti Anda sendiri yang merasakannya seperti apa. Anda sendiri nanti yang bisa merasakan perubahan yang Anda rasakan ketika Anda mendawamkan tahajud. Pasti beda rasanya ketika Anda dulu tahajudnya jarang-jarang, sekarang dirutinkan, diistiqomahkan, dilatih, itu beda teman-teman semua. Saya nggak bilang bahwa selesai 40 hari Anda tahajud, insya Allah hutang Anda pasti lunas. Saya nggak bilang begitu. Justru sebenarnya belum pun sampai 40 hari bisa aja kok Allah buat hutang Anda lunas. Sekarang masalahnya itu keyakinan Anda, keyakinan kita. Yakin nggak kita bahwa Allah itu Maha Kuasa? Yakin nggak Allah itu bisa menyelesaikan hutang kita? Sekarang itu yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita tahu nih Allah kuasa, Allah segalanya. Allah sudah janjikan, siapa yang berdoa bangun di tengah malam, dia meminta kepadaku akan kuberi. Siapa yang minta ampun kepadaku di akhir malam, saat dia tahajud akan kuampuni. Tapi kita nggak menjemput itu teman-teman semuanya. Nah, sekarang itu tadi seperti saya katakan, 40 hari Anda amalkan tanpa putus teman-teman semuanya. Saya sudah lakukan itu 40 hari tanpa putus. Yang saya rasakan, Masya Allah. Anda tahu yang saya rasakan ketika saya ngamalkan tahajud 40 hari tanpa putus? Alhamdulillah hajat saya belum terwujud, belum terkabul teman-teman semuanya. Hutang saya belum lunas. Belum lunas teman-teman saya. Tapi apakah saya nyerah? Apakah saya putus? Tidak teman-teman saya. Ada yang lebih dari itu yang Allah berikan kepada saya. Walaupun saat itu hutang saya belum lunas, masalah saya belum sepenuhnya selesai, beres. Tapi ada yang lebih dari itu yang Allah kasih. Apa itu? Ketenangan teman-teman semuanya. Ketenangan yang tenangnya itu saya nggak bisa mengucapkan, membahasakannya seperti apa. Saking tenangnya, saking ademnya, padahal lagi banyak masalah itu.
Beda kan, orang tuh kalau lagi banyak masalah itu biasanya pikirannya kacau, sumpah hatinya itu nggak tenang, gelisah, cemas. Ini nggak beda. Hati saya tenang, seolah saya itu nggak punya masalah, seolah itu saya benar-benar hanya pingin sama Allah aja. Padahal masalah angsuran tetap jalan, belum tahu bisa bayar atau enggak. Kemudian masalah juga belum ada titik terang solusinya, belum Allah buka jalan. Saya sudah lakuin tuh tahajud 40 hari. Tapi Masya Allah teman-teman semuanya, ketenangan itu saya dapatkan, yang ketenangan itu nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Gimana tuh? Tapi apakah saya putus di situ? Enggak teman-teman, saya terus amalkan itu. Nah sekarang pertanyaan gini, ada yang bertanya ke saya, Pak, saya sudah tahajud nih, bahkan saya menjalaninya itu sudah 1 tahun lebih bahkan, tapi hutang saya kok belum lunas. Ada teman saya yang dia nggak tahajud, dia ibadahnya tuh ya acak-acakan lah, kadang sholat kadang nggak, hidupnya enak, hutangnya itu rezekinya lancar, hutangnya itu seolah kok kayaknya tidak ada. Sementara saya sudah yang tahajud, istiqomah, sholat, baca Quran, tapi hutang saya nggak lunas. Ada apa sih Pak? Apa tahajud saya salah? Apa Allah tuh nggak sayang sama saya? Nah pertanyaan ada 2. Pertanyaannya gini teman-teman, apakah orang yang tahajud itu Allah belum kabulkan doanya, Allah belum lunasin hutangnya, Allah nggak sayang sama dia? Atau apakah orang yang nggak tahajud itu dia ibadahnya jarang tapi rezekinya lancar, hutangnya itu pokoknya semuanya itu dimudahkan sama Allah? Apakah Allah lebih sayang sama dia? Apakah Allah lebih sayangan mana? Bahasa gini, orang yang rajin tahajud itu dengan orang yang tidak ibadah atau tidak mau tahajud, apakah Allah sayang mana di antara keduanya yang Allah lebih sayang? Orang yang rajin tahajud apa yang tidak tahajud? Silahkan jawab ya teman-teman semuanya. Jadi gini teman-teman semuanya, kalau Anda merasa sudah tahajud, kemudian sudah melakukan banyak ibadah, tapi merasa doa Anda belum terkabul, hutang Anda belum lunas, ingat ya teman-teman semuanya, justru sebenarnya Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu sayang sama kita. Sengaja itu Allah menunda, belum mengabulkan doa, belum melunasin hutang, karena Allah nggak mau tahajud kita di akhir malam itu hanya tujuannya untuk lunas hutang saja. Allah nggak mau kita tahajud itu tujuannya hanya ingin kita kaya, hajat kita terwujud. Allah nggak mau. Yang Allah inginkan kita tahajud itu benar-benar lillahi ta'ala, karena ingin meraih ridhonya. Jadi saat itu Allah itu menunda pengabulan doa, menunda melunasin hutang Anda. Selain ujian teman-teman semuanya, pastinya di sana itu ada kesabaran yang harus kita latih ya. Tapi yang paling tidak, bukan paling tidak ya, dan saya juga memahaminya baru ya setelah saya merenung perjalanan saya dulu, karena apa Allah belum melunasin hutang, padahal kita sudah banyak ibadah. Ternyata itu teman-teman, bisa jadi kalau Allah langsung lunasi hutangmu, langsung kabulkan doamu, kamu nggak tahajud lagi. Nanti ntar kalau hutangnya langsung dilunasi sama Allah, tahajudnya juga lunas, artinya nggak tahajud lagi, nggak sholawat lagi, sehingga Allah menunda dulu sampai kita benar-benar tuh ridho, kita ikhlas menjalankannya, kita menikmatinya. Makanya berkali-kali saya sampaikan, ente jangan fokus pada keajaiban, jangan fokus pada hasil, nikmatin saja, jadikan saja ibadah itu sebagai ibadah yang benar-benar wow gitu. Saya katakan gimana sih, ibadah yang benar-benar menjadi kebutuhan, yang Anda tuh ikhlas gitu, benar-benar hanya meraih ridhonya Allah. Karena kalau kita berpikir ya pada keajaiban, nggak ketemu teman-teman semuanya. Makin kita memburu keajaiban, berpikir tentang keajaiban, solusi itu nggak ketemu. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, saya katakan coba deh latih 40 hari Anda amalkan sholat tahajud itu 40 hari tanpa putus. Silahkan Anda, apa yang Anda rasakan nanti, coba deh. Coba, kalau bagi Anda saat ini yang sudah istiqomah, sudah melakukan itu, saya sarankan perbaiki niatnya teman. Janganlah ketika kita tahajud itu hanya sekedar untuk urusan dunia saja, supaya supaya hutang lunas, supaya rezeki lah. Jangan teman-teman semuanya. Ya mungkin untuk tahap awal oke lah, tapi berniatlah ketika tahajud itu kita benar-benar ingin mengharap ridho Allah. Karena insya Allah ketika kita rajin tahajud, istiqomah tahajud itu, keberkahan, kemudahan, rezeki lancar, termasuk hutang lunas, itu insya Allah sudah janjinya Allah. Sudah janji Allah, orang yang taat sama Allah itu pasti diberikan banyak kebaikan. Walaupun di samping tetap cobaan itu pasti ada ya. Tapi percaya deh, setiap orang yang ahli tahajud kita katakan, hidupnya insya Allah bahagia, berkah, bahkan kaya lagi.
Ya tergantung Anda menerjemahkan kaya seperti ada kaya yang dia secara materi, ada yang secara kaya dalam hati, ya tergantung. Tapi saya katakan orang yang istiqomah tahajud itu insya Allah hidupnya bahagia, bahkan kaya. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, saya katakan solusi yang tepat bagi Anda untuk bisa lunas hutang, meraih ya rezeki dimudahkan, yuk dawamkan sholat tahajud. Insya Allah hidup barokah, insya Allah hidup dimudahkan sama Allah teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.